Alam selalu memberi kita keindahan. Dari langit yang cerah, angin yang tenang, sampai pepohonan yang bergerak pelan. Semua terlihat damai dan bersih, seakan tidak akan pernah rusak. Tapi di balik semua keindahan ini, ada banyak kenyataan yang sering dilupakan. Alam tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Ia butuh kita, manusia, untuk melindunginya. Tapi sejujurnya, aku bukan orang yang selalu menjaga lingkungan. Bahkan aku pernah dan sering sekali membuang sampah sembarangan. Waktu itu aku tidak peduli, mulai dari sampah plastik, sampah kertas, dan lain-lain. Aku pikir satu sampah kecil saja tidak akan merusak apa-apa. Aku merasa tidak ada yang akan berubah, hanya karena bungkus plastik yang aku buang begitu saja. Hingga suatu hari, masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan. Kurangnya kesadaran terhadap bahaya membuang sampah sembarang, terutama sampah plastik. Lahan eks tambang emas di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan terancam rusak parah. Kerusakan hutan parah terjadi di Nagari Tanjung Kaliang, Sijunjung, Sumatera Barat. Ratusan hektar hutan dirambah dengan menggunakan 5 alat berat. Raja Ampat, pulau yang dijuluki surga dunia terakhir di Indonesia, kini sedang terancam. Bukan oleh bencana alam, tapi oleh aktivitas tambang nikel yang mendapat izin dari pemerintah. Hujan lebat turun di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Jambi merendam ribuan rumah warga. Hingga Senin siang banjir kian luas. Bagaimana proses evakuasi dan juga proses pencarian korban hilang di lokasi tanah longsor? Putihnya langit di ibu kota belakangan jelas bukan disebabkan kabut. Asap kendaraan bermotor menyatu menjadi polusi. Jajah langit. Saya rasa di Indonesia hutan terbesar yang terakhir hanya Papua. Kita tidak menjumbang uang untuk bangun negara, tapi kalau kita sumbang oksigen kan sudah cukup sebenarnya menurut saya. Jadi kalau macam kelapa sawit itu datang, jangan sampai saya punya anak cucu mereka tidak lihat cendrawasihnya lagi. Dari darat biasanya lebih banyak, tapi dari laut. Nah kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan plastik. Sejak itu aku menyadari, yang awalnya aku pikir sampah yang aku buang akan jatuh ke tanah dan hilang begitu saja, tapi kenyataannya sampah itu tidak menghilang. Mereka terbawa angin, hanyut ke selokan, lalu mengalir ke sungai, dan akhirnya sampai ke laut. Dan yang paling membuat terpukul adalah melihat banyak hewan laut yang menjadi korban. Ada penyu yang menelan plastik karena dikira ubur-ubur. Ada ikan yang tubuhnya dipenuhi mikroplastik sampai tidak bisa hidup normal. Bahkan terumbu karang, rumah bagi ribuan makhluk laut itu, ikut rusak karena sampah manusia. Dari situ aku sangat menyesal. Aku sadar banyak hewan yang terluka dan mati, bukan karena kesalahan mereka, tapi karena ulah manusia, termasuk aku. Sadarilah akan dampak negatifnya dan mulai mengambil tindakan. Setiap langkah kecil memiliki dampak besar dalam menjaga keindahan dan keberlangsungan bumi kita. Kita bisa memulainya dengan melakukan beberapa langkah kecil. Seperti yang pertama, memperhatikan lingkungan sekitar dan membuang sampah sesuai dengan kategori dan tempatnya. Yang kedua, mengurangi pemakaian yang berbahan plastik seperti menggunakan tumbler. Yang ketiga, kita bisa mulai membiasakan untuk membawa kantong belanja sendiri. Ayo, wujudkan dunia estetik tanpa sampah plastik.